Artinya orang zuhud itu bukan berarti nggak boleh punya harta, nggak boleh punya apa-apa, bukan begitu ya. Wa innama zuhdu firagil qalbi anhu. Zuhud itu adalah apa? Mengosongkan hati dari kecintaan kita kepada harta. Hatimu kosongkan, kecintaanmu terhadap harta itu kosongin. Cari tapi jangan demenin gitu. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Qala ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahdharun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim. Wa alal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulmihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila fala budda min qadrin minad dunya liyakuna qiwaman lana fa kaifa nashhadu fiha. Fa in qila, maka jika dikatakan fala budda min qadarin minad dunya, maka wajib atau mau tidak mau sekedar dari dunia, maka mau tidak mau sekadar secukupnya dari dunia, liyakuna qiwaman lana, supaya ada sekedar dari dunia itu menjadi pendukung bagi kita. Fa kaifa nashhadu fiha, lalu bagaimana kita bisa zuhud di dalam dunia? Artinya manusia memang Allah ciptakan ya adanya di dunia ya. Nah, sementara apa? Dunia itu apa namanya? Banyak keterangan-keterangan bahwa dunia itu sangat tercela. Banyak juga keterangan yang menjelaskan tentang hinanya dunia. Nah, sementara kita hidup diletakkan oleh Allah di dalam dunia. Terus ada satu konsep tentang zuhud di dunia. Artinya zuhud adalah mengambil sekedarnya saja, sedikit dari dunia yang halal dan diyakini kehalalannya. Artinya orang zuhud di dunia itu bukan berarti orang itu tidak punya harta. Zuhud di dunia tetap orang yang bekerja, kemudian punya harta, karena kan apa? Dia memang untuk menjadikan kita sarana ibadah kepada Allah, ya kita butuh pakaian untuk menghadap Allah, kita butuh kekuatan, kita juga butuh makan, minum, dan lain sebagainya untuk pendukung sarana ibadah kepada Allah. Nah, sementara apa? Zuhud itu kan dibagi menjadi beberapa bagian hakikat zuhud. Jadi ada 3 macam. Nah, lalu bagaimana apa? Ketika dunia dinilai sebagai satu tempat yang hina, tempat yang tercela, satu tempat yang Allah ciptakan dan Allah tidak mau melihatnya lagi, dunia itu. Nah, sementara orang-orang itu
berlomba-lomba. Ini gini ya maksudnya, kita nih jangan, mindsetnya jangan salah gitu. Di dunia kalau salah ntar ribet ya, kalau salah nanti repot. Artinya apa? Ada juga pemahaman yang dunia itu nggak buruk ya. Tidak sehina itu. Yang hina itu adalah penghuninya ya. Penghuninya, manusianya ketika mereka mengambil bagian dunia melebihi dari sekedar kebutuhannya. Mereka berlomba-lomba, kemudian mereka juga saling ya membunuh, menghujat dan lain sebagainya untuk kepentingan dunianya. Jadi ada yang mengatakan dunia nggak hina, tapi yang hina manusianya. Nah, Rasulullah ngajarin begitu, kita zuhud di dunia. Ya, dasarnya hadis bahwasanya ada seorang yang datang kepada Nabi, kemudian dia minta wasiat kepada Rasulullah. Nah, kata Nabi, ishad fid dunya. Kata Nabi, zuhudlah. Ya Rasul, apa? Dulluni ala amalin idza amiltuhu apa ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Kata orang yang bertanya, ya Rasul, tunjukkan kepadaku satu amal yang jika amal itu aku amalkan, maka Allah akan cinta kepadaku dan manusia juga cinta kepadaku. Amal apa nih? Kata Nabi, zuhud kamu di dunia, maka Allah akan cinta kepadamu. Dan zuhudlah kamu pada apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Gitu. Jadi yang orang punya kita nggak harus punya ya. Gitu. Jangan kayak orang landong, mana aja melihat apa aja ingat ya, segala posedan aja ya, rumah apa posedannya begini, ordengnya begini, bangkunya begini. Jadi apa namanya, emang kalau nggak begitu kagak bisa apa, rubuh betul rumah kan kagak ya. Terus orang mentertawakan kita juga enggak. Itu kita tuh gitu ya, manusia hidup. Nah, artinya gini, sehina apapun dunia ya, karena kita diciptakan oleh Allah, ditaruhnya di dunia mau nggak mau. Tapi Rasulullah ngajarin satu apa, kanda kagoribun. Jadi kamu tuh hidup di dunia seperti pengembara aja, begitu aja. Walaupun banyak di kesempatan yang lain Nabi mengatakan bahwa apa ya, bekerja juga apa namanya pahala ya. Bekerja kita dapat pahala ketika kita niatkan menafkahkan anak dan istri kita, ada pahalanya. Setiap hari itu pahala sebetulnya ya, diniatkan. Kerjanya kayak apa, gajinya berapa, atau nggak ada gajinya dapatnya berapa, ya syukurin ya. Syukurin. Karena kalau bisa syukurin kayak rasanya cukup ya. Nah, karena kita nggak belajar nyukurin ya nggak pernah cukup lah itu. Jadi kesalahan ada di kita, cara berpikir kita nih. Cara berpikir kita kalau akhirat nah aman, karena cara berpikir kita dunia ya begitu. Artinya orang punya harta bukan berarti lantas dikatakan tidak zuhud ya. Tadi ada satu kata Imam Ghazali, walaysa zuhdu faqdal mali. Bukan yang dikatakan zuhud itu adalah tidak punya harta sama sekali. Orang nggak punya harta, nggak punya apa-apa lantas dikatakan zuhud, tidak ya, nggak begitu. Artinya orang zuhud itu bukan berarti nggak boleh punya harta, nggak boleh punya apa-apa, bukan begitu ya. Wa innama zuhdu firagil qalbi anhu. Zuhud itu adalah apa? Mengosongkan hati dari kecintaan kita kepada harta. Hatimu kosongkan, kecintaanmu terhadap harta itu kosongin. Cari tapi jangan demenin gitu.
Harta cari karena kita dikasih tanggungan oleh Allah. Amanatnya mana? Anak istri itu amanat Allah. Kita jagain dia, sekolahin dia, sakitnya kita obatin. Kemudian sampai besar, sampai dia dewasa berumah tangga lagi, itu amanat Allah anak itu. Artinya jangan sampai disia-siain, disia-siakan. Sampai nggak tahu agama, nggak tahu ngaji, nggak tahu agama, nggak tahu apa-apa masalah agama. Ini bahaya, kita punya istri, punya anak begitu. Itu amanah, amanah Allah. Istri, anak itu amanah. Yang namanya amanah apa? Titipan. Kalau dititip berarti kita jagain, jaga dengan baik, jaganya. Ya, lama lagi jaganya, sampai mati kita. Ya kalau nggak kita duluan, ya duluan mati. Gitu. Kita mati duluan berarti selesai, kita dititipin. Ya, tapi hasil titipannya bagus nggak kesononya sepeninggalnya kita anak bini. Bisa nggak doain kita dia? Ya, itu titipan. Jadi bukan soal kawin aja. Kawin udah gitu. Jangan kayak kucing ya. Kucing wadon perempuan kesian ya. Hidupnya ambil doang. Ya. Kenapa? Karena walaqad kana Sulaiman alaihissalam fi mulkihi minas zuhani. Karena Nabi Sulaiman dikasih harta banyak, kerajaan, kemewahan, tapi beliau tetap zuhud. Ya. Gitu. Dan dikasih harta itu maunya Allah kepada Nabi Sulaiman, bukan maunya dia. Kalau Allah punya mau ngasih kita harta banyak, bisa aja. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi dia mah dibelanjainnya kemana jalannya, itu yang paling penting. Ya duit banyak kalau kepentingannya buat nafsu aja mah. Ya pemenuhan kebutuhan kita, makan, minum, kemudian apa sandang, pangan, pakaian, rumah, isi rumah. Bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh. Ya, karena ada anggapan juga orang kalau manusia itu pertama dikasih kecenderungan senang dengan harta, itu udah ada ya dari sononya kita diciptakan oleh Allah punya kecenderungan senang dengan harta. Nah kemudian apa, di satu kesempatan Nabi juga bilang orang kalau cinta dengan harta maka bakhil itu jadi penyakitnya, pelitnya, pelit itu jadi penyakitnya. Itu kata Nabi begitu, jadi ya begitu rata-rata. Karena kita merasa apa? Ya ente rasain lah ya, pagi kerja, pulang sore gitu ya. Ya walaupun kita nggak pernah mikirin itu, nggak pernah kita bahas itu juga, iya kan? Mungkin kita kerja nih panas-panas, karena kita omongin mulu enggak kan? Ya kita jalanin aja tiap pagi kan gitu ya. Tiap pagi kita jalanin, pulang sore. Ya keluh kesah biasa orang laki begitu, kita jalan, nggak pernah kita keluhin. Tapi lain orang perempuan. Ya kerjanya itu tiap hari, tapi dia keluhin mulu. Ngeluh aja. Gitu. Iya kan? Nah itu bedanya. Ada aja gitu yang dia keluhin. Gitu. Nah, kita kehujanan, kepanasan di luar ya, kayak apa? Ya dapat apa enggak? Untuk gajian bulanan pamannya ada. Ya, ngeluhnya kita enggak begitu ya, enggak begitu, enggak kayak orang perempuan. Ini bedanya nih. Makanya salah satu tanda orang perempuan tuh banyak nanti jadi penghuni neraka yang ngeluh itu, ngeluh. Ya emang udah begitu orang perempuan ya. Udah biarin, rawatin aja ya. Masih apa namanya, pupuk, kasih pupuk aja biar dia subur. Ya emang begitu ya, kodratnya emang udah begitu. Artinya apa, tiap hari kita jalanin, enggak kita ya umpama ada juga enggak
Seminggu sekali, sebulan sekali aja kita kerjaan kita nggak kita keluhin kan, kita nggak ngeluh, biasa-biasa aja. Ya. Keluhnya kita apa? Ya, mungkin di tempat yang lain tuh, bukan itu ya, karena kita anggap itu udah ya memang pekerjaan kita dan kewajiban kita. Artinya gini ya, zuhud itu satu konsep, konsep di mana manusia, Nabi ngajarkan kepada kita supaya apa? Supaya kita Pak, kecintaan kita kepada harta itu yang dikosongin, dibuang. Cari mencari tapi jangan demen gitu. Ya. Jangan kita senengin. Senang nyarinya harus, rajin nyarinya harus kita senang nyarinya, rajin nyarinya. Tapi hasil mah dapat enggak urusan Allah. Jadi cari, rajin perlu. Hasil biar orang yang mikirin, biar Allah yang ngatur. Perusahaan itu yang ngatur. Kita dagang, usaha, bisnis, biar Allah yang ngatur hasilnya. Dapat, nggak usah ente senengin tuh dapatnya. Gitu maksudnya gitu agama. Jadi jangan demen dengan harta, nggak usah didemenin. Semakin ente demen, semakin kita cinta sama harta, itu makin acak-acakan, makin susah hidup kita, makin fakir rasanya. Gitu. Makin susah. Ya gitu begitu, berusukan aja. Apa namanya? Iya, guling satan. Ya kita dipukul orang nggak bisa balas, orang kelihatan tuh buru-buru nggak kena. Gimana tuh rasanya? Awas tuh sama besok-besok. Begitu aja mah harta. Ngapain? Di otak kita nih rubah nih, otak rubah. Ya, zuhud bukan berarti orang nggak boleh punya harta, boleh. Tapi yang nggak boleh apa? Kecintaan kita kepada harta, hati kita itu yang hilangin. Gimana caranya? Cari, rajin perlu, sungguh-sungguh mencarinya perlu. Tapi demennya jangan, nama hasilnya nggak usah didemenin. Nah, kalau nggak demen kan biasa-biasa aja kan. Dia dapat ya, waktu dapat enggak gajiannya, kalau nggak gajian tanggalnya undur ya biarin. Wah, hidup mau lancar semuanya, emang kita yang jadi Tuhan ya enggak ya, nah, begitu. Nah, semua ada prosesnya. Nah, gitu. Nah kemudian apa? Nah kalau kita mau tidak mau mengambil bagian dari dunia untuk sebagai penopang hidup kita. Nah kalau dunia tetap kita ambil sebagai penopang hidup kita, lalu zuhudnya bagaimana jadinya? Nah kata Imam Ghazali gini, fa'lam anna zuhda fil fuduli mimma la yahtaju ilaihi fi qiwamil baniyati. Ketahuilah bahwasanya zuhud pada sesuatu yang tidak pokok ya. Ketahuilah bahwasanya zuhud dalam sesuatu yang lebihan ya, yang berlebih, artinya tidak pokok, dari hal-hal yang tidak dibutuhkan, dari sesuatu hal-hal yang tidak dibutuhkan, fi qiwamin baniyati, di dalam menopang ya, menopang kita selaku manusia. Maka yang dimaksud wal maksudu al-qiwam wal quwwat, maka yang dimaksud di sini adalah apa? Al-qiwam, penopang hidup kita, dan yang kedua kekuatan. Maksudnya ini penopang hidup dan kekuatan. Hatta ta'budallaha subhanahu lal aqlu wasyurbu wa taladzudu, sehingga kamu dapat menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makan, minum, dan kelezatan, bukan itu ya. Penopangnya bukan itu. Maksudnya itu nggak jadi pokok ya. Ya makan, minum pokok. Ya kulu wasyrabu tapi wala tusrifu, itu masalahnya gitu aja. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan, kita secukupnya. Ya. Kita tuh lebih dari cukup ya, karena makanan aja banyak. Nanti makan pangsit ubah, makan bakso, gorengan, tetap yang pokok nasi belum. Makanya belum pernah nasi ya kata.
Itu makan mulu kan berat ya. Gitu. Itu udah lebih. Nah, zuhud dengan satu hal-hal yang tidak pokok, yang tidak pokok ya. Ya pokok silakan makan. Yang pokok tuh makan memang. Tapi berlebih dari situ nggak boleh. Nggak boleh. Kita kenal batal makanan. Kemudian kelezatan, kemudian lain-lain sebagainya. Nah ini kan mau nggak mau ya makan minum satu yang ya memang kita harus, karena itu juga jadi penopang ya. Rasanya ngomong orang nggak kurang makan, makanan nggak ada yang dimakan, terus mau ibadah juga lemas gitu ya. Ibadah juga lemas, nggak punya tenaga, berarti makan kan butuh, ya butuh. Makanya butuhnya makan itu biar kuat ibadah. Jadi arahnya ke situ. Nah kebolehan makan minum itu diniatkan supaya kuat ibadah, itu jadi boleh makan minum. Ya. Emang kalau makan minum bagaimana? Kata kita gimana? Ya perlu lah ya. Makan perlu, minum perlu lah. Wah kalau kagak makan mati bisa gua gitu ya. Ya belum tentu lah. Ya. Walaupun sababnya bisa, tapi kan mati itu urusan Allah, bukan urusan makan minum. Kita kan terlalu yakin dengan apa pengetahuan umum ya, secara umum begitu gitu ya. Gak makan mati. Iya gak makan mati. Enggak lah. Mendung tuh nggak jadi tanda turunnya hujan. Tidak jadi syarat. Mendung nggak jadi syarat turun hujan. Ya. Makan tidak jadi syarat ke minum nggak jadi syarat hilangnya. Itu logika umum doang ya. Nah, kita percaya dengan logika umum, akhirnya begitu. Malah gue puyeng kalau nggak minum modek kok agak hilang. Ya. Ada mau obat-obat yang lain tapi nggak hilang gitu. Ya karena sugestinya yang itu gitu. Sugesti jadi keyakinan. Nggak boleh begitu, yang menghilangkan Allah hanya menyembuhkan Allah. Kata Imam Ghazali gini, wallahu ta'ala insya'a aqama bisyai'in sababin. Wallahu ta'ala insya'a aqama bisyai'in sababin. Allah ta'ala jika ia berkehendak, Allah jika dia berkehendak maka aqamaha bisyai'in sababin. Dia akan tegakkan itu penopang. Ya, penopang kita nih. Kita itu kan penuh penopang nih, butuh penopang ya. Penopang lapar ya, makan, penopang haus ya, minum. Makan minum niatnya ibadah, itu jadi arahnya, jadi harus arahnya ke situ. Jadi jangan berani-berani makan atau minum kalau apa? Kalau nggak ibadah nggak usah. Coba pikiran kita taruh di situ dulu. Makan enak nih. Jadi kayak gini aja, ngopi, ada air putih ada, kue ada. Belum ntar nih nasi kebuli keluar. Indomie. Urusan makan lu mau udah kagetan aja ya. Kagetan ya. Boleh dari mana kan? Nah, jika Allah berkehendak ya, jika Allah berkehendak buat kita nih manusia, maka Allah akan menegakkan penopang kita, penopang hidup kita apa? Allah akan tegakkan itu, Allah akan adakan dengan cara apa? Ya dengan sesuatu dan sabab. Itu gampang bagi Allah. Ada sesuatunya buat kita dari Allah, ada sababnya sehingga penopang itu ada dan bisa kita ambil. Gitu. Jika Allah berkehendak. Kita lagi diajarin tauhid nih, jangan apa-apa aja logika kita mulu gitu, main logika aja. Ya kalau benar, walaupun umumnya benar, tapi nggak begitu ya. Kalau hakikat kepada Allah nggak begitu ya. Ya berapa kali kan kemarin mendung mulu, gelap aja, agak hujan. Jadi malam kita udah dikabarin mau perakhiran cuaca, besok gerimis disertai dengan petir, panas banget ya. Itu udah ngira-ngirain. Buktinya apa?
Enggak hujan kan ya? Iya. Iya. Nah, udah dibilang tadi, mendung tidak jadi bukan jadi syaratnya turun. Kayak itu buat tanda aja yang kadang bener kadang-kadang. Ya, makanya pinter dia perakiraan cuaca. Akhirnya kesalahan namanya juga kira-kira bener aja dia kan akhirnya. Iya. Jadi sekali-sekali kita mikir, ya, makan tuh nggak jadi syarat ke kenyang. Coba mikir begitu. Karena tersugesti dengan tinggi, gede sugesti kita, ya jadinya begitu. Iya kan? Walaupun logikanya begitu, gitu ya. Walaupun logikanya begitu, tapi jangan semuanya dilogikakan seperti itu logika manusia ya. Apa sih kan? Kehebatannya nggak ada. Orang logikawan suatu saat mentok kok. Artinya apa? Kita punya pengetahuannya cuma sampai di situ dikasih mau, nggak lebih dari itu. Lawa insya ta'ala aqamaha bi ghairi sababin. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan tegakkan itu. Allah akan apa? Buat atau jadikan penopang hidup kita tanpa sebab. Jika Allah mau, kita dikasih sama Allah dengan sesuatu dan sebab. Jika Allah berkehendak, Allah juga bisa memberikan kepada kita apapun jadi kebutuhan kita tanpa sebab. Kalau malaikat seperti malaikat contohnya, alaihimussalam. Nah, malaikat ada Allah ciptain, ya, nggak ada sebabnya. Kita ada nggak? Ada orang tua kita jadi sebab adanya kita. Itu kan sebabnya. Kalau berkehendak nggak pakai sebab bisa aja. Pakai sebab ya Allah akan adakan sebabnya. Tsumma in kana syai'un. Tsumma in kana syai'un. Tsumma in kana bi syai'in insya'a fa bi syai'in hasil. Kemudian jika adanya Allah itu mengadakan sesuatu ya. Jika Allah mengadakan sesuatu, maka insya'a fa bi syai'in hasil. Maka jika Allah berkehendak, ya, jika ada sesuatu itu dan Allah berkehendak dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hasil ada ya. Dia bakal ada. Hasilun indaka, dia akan ada padamu ya. Artinya tanpa kita apa? Tanpa ada sebab dia ada buat kita. Kalau Allah berkehendak. Satu. Au bitolabika, atau sesuatu itu ada dengan kamu mencarinya. Kau usahakan dengan kamu cari ada. Sesuatu itu jika Allah adakan, maka akan ada buat kita apa? Dengan cara kita mengupayakannya, bekerja. Ya, akan ada. Karena apa? Ada dan ya karena kita bekerja. Alhamdulillah bisa kerja. Ada orang yang tidak bekerja. Kadang ada, kadang enggak ada. Ya. Begitu tuh. Makanya syukurin. Wa in sya'a bi syai'in ghairahu yusabbibu laka yatasabbabu laka min haitsu la yahtasib. Jika Allah berkehendak sesuatu, jika Allah berkehendak sesuatu untukmu, tapi dengan cara yang lain selain daripada kamu mencarinya, kamu tidak mencarinya, ya. Dan kamu tidak mencarinya, kamu tidak mengupayakannya, tapi Allah kehendaki ada umpamanya buat kita, maka Allah akan buatkan sebab. Yusabbibuhu laka, Allah akan buatkan sebab sesuatu itu untukmu min haitsu la yahtasib, dengan jalan yang tidak pernah kamu sangka. Tuh. Ya. Fa'idzan la tahtaju bihalin ila talabin wa iradatin. Fa'idzan, maka kalau sudah begitu ya,
Kalau sudah Allah berkehendak kepada sesuatu buat kita tanpa kita cari, tanpa kita upayakan, ya, dan itu dia akan datang min haitsu la yahtasib, dengan cara tidak pernah kita menduganya, ya. Artinya bagaimana? Min ghairi talabin minka, tanpa engkau mencarinya, wa kasbin, dan tanpa engkau mengusahakannya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar, dan Allah akan berikan dia rezeki dengan jalan yang dia tidak pernah sangka-sangka, ya. Jadi min haitsu la yahtasib itu termasuk rezeki yang istimewa, ya, termasuk yang istimewa. Bentuknya apa aja, ya, nggak harus duit, ya, nggak harus uang bentuknya. Itu paling istimewa. Kenapa? Karena kita nggak pernah nyangka, kita nggak pernah ngimpi, belum WA sebelumnya sama dia, belum janjian, belum minta juga enggak, ya. Ini contoh umpamanya datang tamu sediin kopi, ya menurut kita kan ya kopi memang kita datang wajar, ya. Kita main ke rumah teman tiba-tiba sediin kopi wajar, itu bukan min haitsu la yahtasib, bukan juga, ya. Ada teman nggak bisa jadiin kita kopi, dia lagi repot, anaknya nangis, namanya ada urusan lagi buru-buru, ya, nggak min haitsu la yahtasib jadinya kan, gitu. Karena pada umumnya kita apa, umpamanya ya kopinya ada diseduhin, kita anggap kan itu apa namanya, itu mah biasa gitu, ya, namanya orang main kopi biasa, nggak ada juga. Jadi kita harus cari perbandingannya. Ente cari perbandingannya walaupun satu, ya. Kita main ke rumah teman 10 orang, 9 orang jadi kopi, yang satu enggak. Yang satu itu buat bukti. Buat bukti apa? Buat bukti bahwa ya ada juga yang tidak bisa jadiin kopi. Itu kan bukan karena dia nggak punya, bisa jadi karena keadaan, ya. Nah, berarti nggak jadi min haitsu la yahtasib buat kita. Bukan karena dia nggak sempat, kopinya nggak ada yang kita mau, kopinya nggak ada, gue malas banget, lu kopi lu apa sih gini, kopi susah banget sih, udah ngeteh aja, gua ngeteh, tapi dengar putih aja, ya putih ya, min haitsu la yahtasib, ya, gitu, iya kan, ya, gitu. Dan gini, ya, cirinya Allah itu, cirinya adalah kalau memberi rezeki kepada hambanya itu selalu kejutan, selalu min haitsu la yahtasib. Ente kerja sebulan digaji, itu bukan min haitsu la yahtasib, ya. Gitu, ya. Kenapa? Karena jelas, ya, dibayar setiap bulan. Tapi ente nggak punya kerja di situ, ada urusan lain sama orang yang kita nggak sangka, ada duitnya, tiba-tiba ada duitnya. Itu min haitsu la yahtasib. Mampir ke rumah teman, ada kopi, kita pikir biasa, bukan min haitsu la yahtasib, tapi apa? Ada gorengannya. Orang nih tadi bawain ini, ada roti nggak enak banget lagi kita makan. Min haitsu la yahtasib. Sebab nanti datang ke rumah yang lain juga belum tentu, ya. Gitu. Kayak gini nih, kita habis ngaji ada nasi kebuli, dia bukan min haitsu la yahtasib. Iya. Jadinya bubur kacang hijau, berarti kacang hijau. Lemes. Nah itu rezeki, ya. Makanya kan dari bilang, ya, Imam Syafi'i kedatangan Imam Malik kedatangan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i begini, ya, Imam Syafi'i bawa anggur, bawa anggur, terus namu, terus makan anggur, Imam Malik dibagi. Kata Imam Syafi'i, ini rezeki,
dari mana anggurnya itu boleh dibagi, beli. Oh, berarti ada orang yang tidak berusaha, bekerja, tapi dikasih rezeki Allah. Kata Imam Syafi'i enggak, orang mau apa-apa harus usaha, harus ada usahanya. Nggak mungkin orang nggak usaha diam aja dapat rezeki, kata Imam Syafi'i. Enggak, ini buktinya. Saya dari tadi nggak kemana-mana, situ datang bawa anggur, situ kan usaha, beli anggur, datang ke rumah saya nggak minta, ngimpi juga enggak, pengen juga enggak, ya situ nawarin saya makan. Ya, saya nggak kemana-mana, nggak pernah mengupayakan gitu. Nah, ini namanya minhajul orientasi. Jadi artinya apa? Ada orang tidak bekerja, tidak mengusahakan, tidak mencarinya, tapi rezekinya itu dibagi dari situ. Itu namanya minhajul orientasi gitu. Nah, tapi makom ini tinggi ya. Orang kalau belum tawakalnya luar biasa itu nggak bisa ya. Kelas kita ya kerja gitu. Tapi gambarinnya begitu, kayak burung aja, kayak burung. Pagi-pagi jalan keluar dari kandangnya, dari sarangnya, dan pulang sore sudah dalam keadaan kan? Ya, burung begitu. Kita juga begitu. Jadi Nabi gambarin rezeki begitu aja. Ini belum dibahas soal rezeki ya. Jadi kalau udah sampai babnya baru dah. Dan nanti besok itu begitu, yang bab rezeki ya nanti ya. Begitu besok itu nggak usah begini puyang mulu lihatnya.